Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa arsyadana bihidayatihi ilan nuri minadh dhulam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi anna Allah tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi tafarrag li'ibadati amla sadruka ghinnan wa asuddu faqr wa in la taf'al amla yadayka syughlan wa lam asuddu faqra atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah, para ustadz ustadzah, bapak dan ibu guru rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin tadi sebelum Jumat kami harus merapat ke Semarang. Jadi ngapunten ya tadi agak kejar-kejaran sama orang berangkat haji. Ternyata besok orang haji yang banyak. Cuman sebenarnya saya agak berat gitu karena qadarullah sampai di sana justru yang kami hadapi bukan realita yang menyenangkan. Ternyata justru yang kami hadapi adalah eh, teman atau boleh bilang murid ya, murid kami yang diambang perceraian. Gimana sih? Ternyata hidup masalah. Ya, alhamdulillah belum selesai sampai sekarang. Saya ke sini sambil menunggu jawaban kedua belah pihak. Karena yang laki-laki confess ngaku dia selingkuh, sedangkan istrinya ini di sini aktivis banyak kajiannya, belum membuka ruang untuk berkomunikasi. Nah, moga-moga dengan kebaikan-kebaikan nanti Allah tetapkan yang terbaik. Para ustadz rahimani wa rahimakumullah, mohon izin tema kita adalah nilai seorang muslim, gitu ya. Sebelum muslim, kita nilai seorang dulu. Kita pernah membaca atau mendengar, saya yakin pernah membaca atau mendengar obrolan. Kira-kira kalau mau dikasih uang 2 miliar, enggak 1, 2, 2 miliar siang ini, mau nggak? Mau. Mau ya? Siapa yang nggak mau kan gitu. Ini mengapunten ini bulan ini tengah bulan atau akhir bulan gitu. Semua tanggal akhir ya berarti ya. Bulan ini akhir, bulan. Oke. Intinya itu dijadikan di dalam podcast-podcast. Hari ini mau nggak hari ini dikasih uang 2 miliar, tapi besok tidak bisa bangun pagi. Jawabannya yang meledek ya nggak apa-apa karena udah punya uang 2 miliar besok bangun siang gitu. Nggak. Tapi pertanyaannya ini agak mendasar sebenarnya. Mau nggak kita dikasih uang sebanyak itu, tapi besok kita mati? Sudah, nggak bukan urusan bangun, tapi besok kita mati. Mau? Nah, kita mengukur nilainya dari situ dulu. Ini nilai yang bukan muslimnya, tapi nilai kehidupan. Bahwa para hadirin, kalau kemudian kita hari ini masih bingung menakar nilai kita sebagai seorang manusia sempurna dengan organ yang cukup,
sempurna lah bahasanya begitu, fungsinya normal, semuanya normal, mari kita melihat saudara-saudara kita yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Mahal nilainya. Saya hari ini baru tahu kalau perawatan gigi itu bisa puluhan juta. Ketika saya membaca ungkapan bahwa ketika seseorang sudah mulai investasi ke gigi sama rambut, itu berarti dia sudah financial freedom. Karena memang mahal sekali. Saya baru tahu kalau pasang kawat gigi itu yang kita dengar mungkin non sewu nggih, 1 digit itu bukan pasang gigi. Itu pasang gigi KW iya, atau kawat gigi ya maaf, kawat gigi itu yang angkanya 1 digit itu KW ternyata. Sedangkan pelayanan di salah satu klinik di tengah kota Solo itu pasang kawat gigi 1 set itu 2 digitnya agak lumayan, medium ya 30 up. Saya ketika disodorin itu angka-angkanya tuh, oh subhanallah, ternyata gigi yang selama ini kita tidak pernah merasa bahwa, nggak usah ditutup, biasa aja tuh. Lihat itu giginya, buka aja. Mahal kita itu, mahal sekali. Mereka-mereka yang kemudian berjuang dengan segala tanda kutip sakit atau nilai kurang dari fisiknya, subhanallah, subhanallah berat. Orang yang non sewu bibirnya sumbing, dia harus operasi berkali-kali, tindakan berkali-kali untuk mengembalikan bentuk yang paling sempurna. Sedangkan kita tanpa mimpi sudah seindah ini. Kemudian kemudian kita dudukkan lagi bahwa pada satu titik, kemudian ketika Allah harus mengambil nyawa itu, banyak di antara orang tua dari seorang anak yang Allah panggil, itu mengatakan, "Kalaulah aku bisa menukar nyawamu dengan nyawanya, biarkan dia hidup lebih lebih lama." Mahal nilainya. Tetapi nilai yang mahal itu ternyata kadang tidak kita syukuri, justru ketika kita sedang hiruk pikuk dengan segala tarian zaman. Saya tidak mengatakan zamannya yang salah, tetapi pola orang yang hidup di zaman itu yang berubah. Para asatidzah, mohon izin supaya kita mendudukkan nilai kita. Ada satu pertanyaan yang menarik yang disodorkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali menjabat sebagai khalifah. Ada salah satu rakyatnya yang menyatakan dan bertanya, "Wahai Ali, kenapa ketika kamu menjadi pemimpin terjadi permusuhan, peperangan, perpecahan? Kenapa fitnah itu tidak terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar?" Ternyata Ali menjawab dengan jawaban yang cerdas para asatidzah. Ali mengatakan, "Iya, nggak terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar, karena pada masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak aku," kata Ali. "Sedangkan ketika aku memimpin, rakyatnya kayak kamu." Paham nggak maksudnya? Nilai kualitasnya turun. Nah, hari ini kadang kita tidak menghargai nilai eksistensi kehidupan kita. Ketika kita ternyata terombang-ambing dalam tarian-tarian kehidupan ini. Riak dan ombak, bukan sekedar tarian ya, riak dan ombak kehidupan. Hari ini kalau jenengan buka postingan di sosial media, terutama anak-anak gunung, anak gunung sedang berduka ketika ada salah satu pendaki yang cukup punya nama yang meninggal di gunung yang tidak bisa dievakuasi turun. Yang kemudian keluarganya sudah ikhlas memakamkan di gunung itu, tapi jadi perdebatan. Kenapa tidak dievakuasi turun? Ini satu poin. Yang kedua, kalau panjenengan buka apa namanya infotainment-nya Jawa Timuran, zona anak muda Jawa Timuran, timeline-nya akan penuh. Mawarnya gugur lagi di jembatan Cangar, Pacet. Wah, subhanallah, itu jalur yang indah sekali untuk belajar nyopir ya. Kalau belajar nyopir jangan lewat situ. Itu jalur yang subhanallah, saya sendiri selalu menikmati jalur itu. Ternyata belum lama kemarin satu orang lompat dari atas jembatan yang kemudian banyak di-highlight ya. Jadi motornya di pinggir, dianya pakai jaket menghadap ke jembatan, menghabiskan satu satu batang, kemudian dia lompat, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu lagi kejadian. Betapa kemudian kita melihat hari ini hiruk pikuk perubahan zaman, kita bicara fitnah zaman, bukan zaman yang berupa fitnah orang-orang yang ada di zaman itu membuat kita lupa nilai, membuat kita lupa diri kita itu siapa. Para asatidzah pangapunten, para asatidzah pangapunten sangat.
Di dalam kita masuk sekarang dalam konteks muslim ya. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya, hilangnya atau hancurnya dunia. Ahwanu ala Allah, di mata Allah itu lebih ringan min qatli rajulin muslim, daripada terbunuhnya atau tertumpahnya darah seorang muslim. Sekarang udah bicara nilai. Ternyata menjadi manusia itu sudah menjadi satu kelebihan, karena manusia itu adalah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, makhluk yang paling sempurna secara bentuk, itu sudah nilai. Kemudian kalau manusia itu beriman muslim, itu hilangnya nyawa dia di sisi Allah, di mata Allah, itu lebih dahsyat dari hancurnya seluruh dunia. Kita bicara dunia, bukan bicara pundi begitu sumber. Banyuanyar, bukan Banyuanyar, Sumber. Hari ini fitnah zaman juga bahwa sedikit-sedikit emosi nyawa itu kayak kayak kacang goreng yang diobral. Ini dahsyat. Kenapa? Karena ternyata kita kehilangan nilai atau makna. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah sadidah sekalian, sekarang kita sudah mendudukkan. Kita muslim kan? Kita manusia sempurna alhamdulillah. Yang kedua kita muslim. Ada satu fragmen yang diabadikan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan juga Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Siratun Nabawiyahnya mereka, bahwa dalam salah satu perang tanding antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yang maju waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini subhanallah, lincah nih. Makanya kemudian ketika perang tanding ini, musuhnya siapapun Ali berani maju, apalagi ditunjuk. Dan pada kejadian yang kita caption ini adalah, kita highlight ini, ketika terjadi perang tanding, musuhnya Ali sudah tersungkur, sudah jatuh. Potensinya sudah selesai. Dan tapi justru di detik terakhir Ayun menebas lehernya, musuhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali masih mengayunkan pedang, membunuh musuh lawan tandingnya. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah memerah dan tanda kutip mengatakan, qatalakallah, semoga Allah membunuhmu. Amin. Saking kecewanya, ini bukan mengamunkan ya, ini bukan bukan doa keburukan, tidak. Ini adalah ungkapan kekecewaan. Qatalakallah itu semoga Allah membunuhmu, wahai Ali. 5, qataltumuh. Kenapa engkau bunuh dia, wahai Ali? Ali mengatakan, jawabannya apa coba? Diam dia. Bingung dia jawab karena posisinya juga naiknya emosi gitu. Ini kita adrenalin kan begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah dia tadi sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah satu-satunya hanya Allah dan aku adalah utusannya Allah. Ali mengatakan, bala, ini kata itu. Tapi kenapa kamu tetap membunuh dia? Apa kata Ali? Ya Rasulullah, itu hanya kilah, itu hanya tipu muslihat, itu hanya tanda kutip main-main biar dia selamat dari kilatan. Ya, jawaban Ali. Apa kata Rasulullah? Dengan nada kecewa, Rasulullah mengatakan, "Hada fatahta sadr." Kenapa kamu tidak belah saja dadanya dan kamu lihat isi hatinya supaya kamu tahu itu main-main atau serius? Apa yang ingin kami sampaikan dari kisah ini para aslinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul kecewa dan marah kepada Ali yang tetap mengayunkan pedang membunuh lawan tandingnya ketika dia sudah bersyahadat. Kita bicara nilai Muslim sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di dalam hadis yang sahih mengatakan man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Siapa yang bersyahadat bersaksi tidak ada sesembahan yang layak disembah melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dia mengerjakan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan dia membayar zakat. Kata Rasulullah, "Asaw minni dima'ahum wa amwalah." Di titik itulah kemudian darahnya dan hartanya terpelihara dariku, kata Rasulullah, illa bihaqil Islam, kecuali ketika dia melakukan pelanggaran yang menciderai hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Sedangkan hisab masing-masing mereka, apakah syahadutnya tadi serius atau main-main? Apakah sholatnya hanya syarat menggugurkan kewajiban atau bentuk penghambaan? Apakah zakatnya karena takut ditegur oleh pemerintah atau dengan penuh kerelaan? Kata Rasulullah, wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Hisabnya ditanggung masing-masing di hadapan Allah. Hadirin al-asadidah, inilah nilai seorang muslim. Ketika dia diciptakan Allah menjadi seorang manusia yang sempurna, maka dia sudah mendapat satu nilai plus. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani ahsani taqwim." Ahsani taqwim ini sebagai bentuk sesempurna-sempurna ciptaan ini pernah menjadi sebab menjadi sebab apa? Sebab ketika saya lupa antara Harun ar-Rasyid dengan istrinya atau khalifah yang lain, yang ketika dia bercanda dengan istrinya, dia sampai pangapunten pengen gombal ning kebablasan. Wahai istriku, engkau lebih cantik dari rembulan. Ini gombalan. Tapi kemudian setelah gombal, dia takut bahwa itu masuk dalam ranah dosa. Apakah dosa atau tidak, salah atau tidak. Kemudian ketika ditanyakan ke sana kemari, tidak ada jawaban yang bisa mendudukkan siapa yang lebih cantik antara istrinya atau rembulan. Sampai kemudian dia datang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak dosa dan itu benar. Kok bisa tidak dosa dan benar? Ya, karena Allah mengatakan di dalam surat At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, ini mencakup seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk bintang gemintang dan rembulan yang bersinar terang. Itu masih kalah cantiknya dengan panjenengan, Pak Ustaz. Dan masih kalah gagah dengan panjenengan para ustaz-ustaz sekalian. Satu, ahsani taqwim. Ini nilai kita. Tetapi setiap anugerah itu berbarengan dengan ujian. Apa ujiannya? Ahsani taqwim. Bentuk yang sempurna itu tidak akan terasa sempurna kecuali dikaruniai dengan akal. Bentuk yang sempurna tidak akan ada nilainya kecuali dilengkapi dengan akal. Jenengan, apunten nggih, jenengan ngelihat nggak orang-orang yang tanda kutip ODGJ, pinggir-pinggir jalan, cakep dan cantik nggak? Cakep dan cantik nggak? Bedanya kita mandi setiap hari, mereka nggak pernah mandi. Coba mereka di apa nonjol di makeover gitu. Jadi cantik dan ganteng. Kenapa? Sempurnanya fisik itu hilang nilainya ketika dicabutnya akal, nalar. Maka akal lah yang membedakan manusia dengan binatang. Bentuk itu beraneka ragam bentuk, tetapi akal itu menyempurnakan. Maka nilai itu, anugerah itu sebanding dengan ujian. Ujiannya apa? Apakah akal itu digunakan untuk menghamba atau akal itu justru tunduk di bawah nafsunya? Ini poin. Para tidak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mendudukkan siap kita manusia bagaimana nilainya.
kita sudah mendudukkan pentingnya nilai akal dan juga bagaimana nilai seorang muslim. Sekarang kita masuk kepada konsep penghambaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jangan kalau mendengar ayat ini kira-kira tenang atau enggak? Ayatnya indah loh. Ayatnya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, masih sering jatuh kepada dosa, yang masih menikmati maksiat dalam kesendiriannya, yang masih dan lupa pada kewajibannya, ala anfusihim itu melampaui batas atas dirinya. Dia lupa siapa dia, bahwa dia adalah seorang hamba. Kata Allah, walaupun sebut itu mungkin bagi kita remeh, tapi bagi Allah itu buruk gitu kan. Maka Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka Allah kasih keterangan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika Allah menghendaki. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, asalilah saya tidak ingin membahas tentang bagaimana la taqnatu min rahmatillah, tentang jangan berputus asa dari rahmatnya Allah dulu. Tetapi posisinya Posisinya saya ingin menyebutkan satu huruf di dalam ayat ini yang kemudian menjadi tonggak pendapat dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan arja ayatin fi kitabillah. Arja itu dari kata roja. Roja itu pengharapan. Berarti arja ayatin adalah ayat yang paling kuat dijadikan dasar pengharapan hamba kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah masih menggunakan yaun nisbah. Yaun nisbah itu ya di belakang isim, di belakang kata ibadah. Sehingga Allah mengatakan ya ibadi. Pakainya. Wahai hamba. Sekarang saya nanya, semua yang disandarkan kepada Allah atau yang disebut Allah di dalam sumpahnya dari makhluknya, itu menandakan bahwa makhluk itu nilainya tinggi. Contoh, Ka'bah. Nama lainnya adalah Baitullah, rumahnya Allah, rumah milik Allah. Betul ya? Kemudian di dalam alfaz atau lafaz qasam atau sumpahnya Allah, Allah menggunakan sumpah dalam seluruh putaran waktu. Wadduha, kemudian walail, betul kan? Kemudian wan nahar, kemudian yang lain. Itu menandakan sesuatu itu bernilai. Tapi coba kita korelasikan dengan ayat ini. Justru yang disandarkan kepada zat-Nya Allah itu adalah kita sebagai hamba yang ternyata bukan karena prestasi yang mentereng, bukan karena ibadah yang totalitas, bukan karena kekuatan dalam menghamba, tidak. Tetapi justru ketika dia sedang jatuh terpuruk, ketika dia sedang bergelimang di dalam dosa, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hamba. Berarti hadirin, Allah masih selalu hadir, ada tanda kutip siap sedia menerima kita sebagai seorang hamba. Maka jangan pernah kita yang berpaling. Allah tidak pernah berpaling sehingga kita yang berpaling. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Innallaha la yamallu hatta tamallu. Betul kan? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan kepada kalian sampai kalian yang bosan kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berpaling kepada kalian sampai kalian yang berpaling kepada Allah. Kata Sadidah, disinilah kadang ketika kita mengkaji ma'aniyal alfat, makna-makna lafaz, ternyata satu huruf, satu kata di dalam Al-Quran itu bisa mengubah dimensi dan sudut pandang. Kalau di ayat ini Allah tidak pakai ya'un nisbah, Allah hanya mengatakan ya ibad, itu sah. Wahai hamba, itu berarti teguran. Tetapi ternyata nadanya jadi berubah ketika Allah menambahkan satu huruf yaitu ya'un nisbah, itu bagian dari pengakuan. Sehingga Allah masih mengatakan wahai hamba, hamba-hambaku, pangapunten nggih. Ternyata kita ini seperti apapun hiruk pikuk kita, selama kita masih menjadi seorang muslim, Allah masih memanggil dengan nada cinta, dengan tanda kutip, dengan menyiapkan ampunan, dengan menyiapkan rahmatnya, itu justru ketika syaratnya cuma satu. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di titik mana nanti rahmat Allah itu datang. Sebentar, kita bicara rahmat ya, kita bicara jangan putus asa ya. Siapa di antara kita yang lebih berat hidupnya daripada seorang Zaid bin Haritsah? Siapa Zaid bin Haritsah? Pernah mendengarkan Zaid bin Haritsah? Zaid bin Haritsah punya anak laki-laki namanya Usama. Berarti namanya Usama bin Zaid. Siapakah Zaid bin Haritsah? Anak angkatnya Rasulullah SAW. Yang ketika diangkat anak oleh Rasulullah, Rasulullah pernah mengubah nama bapaknya menjadi Zaid bin Muhammad. Yang kemudian ditegur Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, tidak boleh menisbatkan seorang anak kecuali kepada bapaknya. Ngangkat anaknya boleh, tapi mengubah nama nasab nggak boleh. Mengasuh anak boleh, tapi mengubah nasab tidak boleh. Baik. Karena hadirin para sadidah pangapunten nggih, mari kita cek Zaid dengan korelasinya dengan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Zaid bin Harits adalah seorang anak yang disayang oleh ibu dan bapaknya, seorang anak yang merdeka. Usianya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan usianya 6 tahun. Imam Syamsuddin Az-Zahabi menyebutkan usianya 7 tahun. Ketika berada di pelukan ibundanya, justru perampok datang ke rumahnya mengambil paksa seorang anak yang namanya Zaid, anaknya Pak Harits ini diambil paksa, direbut dari pelukan ibunda tercintanya, kemudian dibawa pergi, dijual jadi seorang budak. Berat ya? Lagi dipeluk, tapi kita nggak boleh tergesa-gesa menghukumi ketetapan Allah. Makanya kata-katanya la taqnatu min rahmatillah atau dalam ayat di surat Yusuf wala tayasu mir rauhillah sama. Jangan kunut itu adalah dia mandek. Dia mandek kunut qonato itu dari kata-kata dia nggak mau bergerak lagi. Dia nggak mau mengharap lagi. Tai'as itu dia berputus asa, memutus pengharapan. Dua-duanya tidak boleh. Kenapa? Zaid dibawa perampok ini dicuri dari pelukan ibundanya, dibawa ke bumi Syam, dan dia dijual menjadi budak di Syam. Yang kemudian ketika dia menjadi budak di bumi Syam, kemudian datanglah kafilah dagang dari Mekah. Yang kemudian salah satu dari anggota kafilah dagang ini melihat ada seorang budak yang dia tidak sewajarnya budak. Ini anak yang pandai, ini anak yang bersih, ini anak yang fisiknya sempurna. Memang bukan asli budak anak ini, oleh beliau dibelilah anak ini. Karena terpikat dengan keistimewaannya itu, ciri-ciri yang bagus. Maka dibelilah si budak ini.
yang kemudian ketika budak ini dibeli, dibawa pulang ke kota Mekah, balik dia dari tanah Arab dibawa ke Syam ke atas, kemudian setelah harus menempuh hidup menjadi seorang budak, terpilih di sana, kemudian dibawa balik lagi ke Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, kemudian si paman ini, si orang yang membeli ini, ternyata dia adalah paman dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang ketika melihat semakin cemerlangnya si anak, maka anak si budak ini yang anak remaja menginjak dewasa ini kemudian dihadiahkan kepada Ibunda Khadijah. Yang kemudian dia membersamai Ibunda Khadijah sekian rentang waktu yang ketika Ibunda Khadijah kemudian menikah dinikahi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh Khadijah dihadiahkan kepada suaminya yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimerdekakan dan diangkat jadi anak. Makanya para ahli tarikh akan menyebutkan nama Zaid itu sebagai Sayyidul Maula, pemimpinnya para mantan budak. Dia budak, aslinya merdeka, jadi budak sudah ya. Jadi budak, ternyata itu menjadi jalan supaya dia masuk dalam rumah tangganya Rasulullah yang kemudian diangkat anak jadi Rasulullah dan pangapunten. Mohon maaf ya, tidak ada nama sahabat dari 124.000 sahabat radhiyallahu anhum ajmain menurut riwayatnya Al Imam Ibnu Katsir di dalam Al Bidayah wa Nihayah, tidak ada satupun nama dari 124.000 itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an kecuali nama Zaid bin Haritsah. Walamma qadha minha Zaidun, betul ya? Walamma qadha Zaidun minha wataran dalam surat Al-Ahzab, betul ya? Tentang peristiwa pernikahannya kepada siapa? Zainab bintu Jahsh. Para asatidzah, kenapa kita ingin membawakan kisah tentang Zaid bin Haritsah ini? Justru supaya kita ketika sedang berada di dalam zona keterpurukan, ketika kita sedang berada di dalam ujian-ujian dan musibah, kita tidak melupakan esensi. Pangapunten, ini bahasa yang selalu saya pakai. Jangan terpengaruh dengan hiruk pikuknya, tapi lupa esensinya. Saya dudukkan. Hiruk pikuknya itu ya nikmat, ya lapang, ya rezeki, itu hiruk pikuknya. Hiruk pikuknya itu ya sakit, ya kesulitan, ya masalah. Itu hiruk pikuknya. Apa esensinya? Esensinya kita tetap adalah seorang hamba. Mau dapat nikmat, kita tetap seorang hamba. Mau dapat musibah pun kita tetap juga seorang hamba. Jangan tergoda hiruk pikuknya, lupa esensi. Fitnahnya zaman yang nggak ada masalah. Karena satu hari dari masa Nabi Adam sampai besok terjadi hari kiamat, satu hari tetap 24 jam. Satu pekan tetap 7 hari. Satu bulan tetap, kalau 1 bulan ada perbedaannya, buktinya kemarin ada yang puasanya belakangan, lebarannya depan ya, betul ya? Nggak ada di sini kan? Nggak ada, insya Allah. Nah, kami sedang berada di kota Mekah, karena Mekah sudah diumumkan istiqmal. Ketika hari Rabu sore, itu diputuskan istiqmal, sehingga puasanya 30 hari di sana, sampai hari Kamis, tapi hari Rabu itu adalah khataman. Rabu malam Kamis itu khataman. Eh, betul, Rabu malam Kamis malam Jumat. Enggak. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu itu khataman malam 29. Itu khataman. Kemudian malam 30, Rabu malam Kamisnya itu random bacaannya. Itu istiqmal. Tetapi tiba-tiba kita mendengar yang di Indonesia ada yang hari raya hari Kamis. Masya Allah. Puasa 28 hari. Punya utang satu. Padahal nggak bolong. Itulah karena pelin-pelan dalam masalah fikih. Kalau dia komit dengan pilihan fikihnya nggak akan kurang. Pasti minimal 29 hari. Mau yang pakai metodologi ru'yatul hilal maupun pakai hisab. Sekarang sudah bukan hisab sebenarnya. Sekarang pakai HGT ya.
kalender hijriyah global tunggal yang dipakai adalah ruqyat global itu tetap sama, minimal akan ada 29 hari. Sudah, kita balik. Para asatidzah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan kul ya ibadi wahai hamba-hambaku kata Allah. Ini adalah ayat yang ketika membaca ayat ini Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan sebagai arja ayat. Ayat yang paling layak dijadikan pengharapan. Kenapa? Karena serumit apapun masalah kita, seterpuruk apapun kondisi kita, sebergelimang kotor dengan dosa apapun kita, Allah masih menganggap kita sebagai seorang hamba selama kita masih memberikan ruang atau esensi penghambaan kita kepada Allah. Justru di saat kita berpaling, disitulah nilai kita sebagai seorang hamba hilang. Kalau kita bicara konteks dosa para asatidzah, pangapunten ya, kita bicara konteks dosa dulu. Karena di dalam ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah walaupun kamu banyak dosa. Karena kalau kita bicara konteks dosa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah senantiasa membentangkan kedua tangan pemaafannya di malam hari supaya bertaubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan dibalik, dan Allah membentangkan kedua tangan kemaafannya di siang hari supaya bertaubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Maknanya pintunya selalu terbuka. Sayangnya ketika kita sedang bermaksiat, itu kita sedang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang berlaku ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, ilma tanatil." Wahai Imam, sampai kapan kami bertaubat? Kami dosa tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Kami malu ya Imam kepada Allah. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, jangan engkau biarkan setan menang atas dirimu sebanyak 2 kali. Setan sudah menang atas dirimu 1 kali ketika menggelincirkanmu melakukan perbuatan dosa. Maka jangan membuat mereka menang yang kedua ketika membuat dirimu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, itu kita sedang jauh dari Allah. Kita sedang jauh. Kita sedang tanda kutip terlena atau tersesat. Ini ketika kita bermaksiat. Tapi jalan pulang itu betul. Ingin kita ingin sujud kita. Lafaz istighfar yang bisa kita ucapkan dimanapun dan kapanpun. Jalan pulangnya itu dekat. Yang menarik adalah, kalau pertanyaannya, layak nggak ya orang seperti kita yang tidak sempurna ini kemudian terus-menerus bertobat dan meminta kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian mengatakan, wahai para asatidzah, man takarrara qara'al bab, siapa yang berulang-ulang mengetuk pintu. Orang yang bertobat itu adalah orang yang mengetuk pintu, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka siapa yang mengulang-ulang mengetuk pintu, maka dialah yang paling besar kemungkinan untuk dibukakan pintu itu. Tapi kalau cuma ngetuk sekali, hit and run gitu, ngetuk terus pergi, ya susah. Tapi kalau coba kita berdiri duduk di depan pintu itu, ketuk lagi, belum dibuka, seakan-akan kita belum tenang, belum lega, ketuk lagi. Yang paling banyak mengetuk, potensi dibukakannya lebih besar. Maka disinilah kita para asatidzah, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, nilai seorang muslim itu kita dudukkan dari banyak aspek dan banyak sisi. Tetapi yang paling mendasar bahwa ketika kita sudah menjadi seorang muslim, mengikrarkan penghambaan kita kepada Allah, di mata Allah nilai diri kita, nyawa kita lebih besar, lebih utama dari dunia dan segala isi. Nomor 1. Yang nomor dua, itu tetapi harus banding. Apa sebandingnya? Di dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi," kata Allah. Ini kita sudah bicara konsekuensi penghambaan. Kalau tadi adalah panggilan cinta rahmat di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Sekarang kita bicara konsekuensi penghambaan. Allah di dalam hadis qudsi disebutkan Rasulullah, Allah berfirman,
ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau ini konsistensi. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarragh li ibadati. Luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Mohon maaf ya, pangapunten. Luangkan di sini bukan saklunggari, bukan sakni, bukan saisone, tidak. Tapi tafarragh di sini arti yang paling tepat menurut Imam An-Nawawi adalah prioritaskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Karena sebelum siapapun, sebelum apapun kamu adalah hamba. Kenapa? Apa buktinya? Karena Allah di dalam hadis kunci ini mengawali dengan mengatakan, "Ya ibadi," ini eksistensi. Aku adalah Rob, kata Allah, sedangkan kamu adalah hambaku. Maka prioritaskan waktumu untuk beribadah kepada bukan Allah. Sekarang saya nanya para aslinya, sudah prioritas atau di sela-sela kesibukan kita beribadah kepada Allah? Yang ustaz-ustaz kalau mau ke masjid nunggu adzan atau nunggu qomat? Jarang, pertanyaannya wis adzan apa belum itu jarang. Pertanyaannya biasanya adalah wis qomat apa tuh? Yang ternyata benar, ternyata kurva atau neracanya bahwa nilai kita di mata Allah itu sebanding dengan bagaimana kita memprioritaskan. Karena Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarraq li ibadati." Prioritaskan waktumu. Betul-betul siapkan kesadaran, prioritaskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, "Amla sadruka ghinan." Aku jadikan dadamu merasa kaya, merasa cukup. Ini Allah. Berarti Allah akan berikan rasa penuh. Allah akan berikan rasa rasa cukup ke dalam diri kita. Wa asfu dan akan aku tutupi kefakiran. Aku hilangkan kefakiran. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Apa kata Allah di dalam hadis ini? Wa illa taf'al. Tapi kalau kamu tidak memprioritaskan waktu kepadaku, kata Allah, untuk beribadah, lupa bahwa kamu hamba, kata Allah, amla yadaika syughlan. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Tapi yang paling gak enak dengan kesibukan itu walam asuddu faqr. Aku tidak jamin hilang dari kefakiran. Kenapa? Orang yang lupa beribadah, dia di dunia, tapi kenapa dia tidak dihilangkan kefakiran? Karena dalam dadanya yang ada adalah apa yang belum dia miliki, bukan yang sudah diterima. Bisa dipahami ya Ustazah ya, dan Ustaz sekalian ya. Orang yang dia sudah sadar bahwa dia adalah seorang hamba, positioning dirinya adalah dia mensyukuri apa yang sudah dia terima. Ngapunten, hidup itu wang sinawang. Wang sinawang. Orang Jawa semua gitu. Ada yang di luar Jawa? Wang sinawang tahu? Beliau dari mana? Anu, Sepekan. Oke. Pulau Madura masih kesulitan gitu kalau Sapekan. Loh, antum Sepekan betul? Masya Allah. Kenapa nggak bawa ikan asin di sini? Ikan asinnya Sapekan tuh enak banget tuh. Sebentar. Sebenarnya di mana saya tadi? Bang Sinabang. Sebentar, Bang Sinabang. Kita bicara konsep posisi rezeki ya, karena ini yang membuat kita lupa dengan nilai ibadah kita. Kasih itu. Kemarin hirup pikuk motor dan mobil listrik, betul ya? Yang kemudian banyak orang beralih ke mobil listrik, betul kan? Tapi ada teman-teman kami yang di Jakarta, para aktivis, betul-betul menjual mobilnya, mobil listrik, BYD dan lain sebagainya. Kenapa? Pajaknya betul-betul Rp50.000. Tapi regulasi yang baru, blodak. Kenapa? Karena pajaknya bisa makan. Sama saja sekarang. Genzo itu Alphard yang model mobil listrik. Itu dulu sebelum diseratarakan itu pajaknya paling 250.000. Sekarang Genzo itu pajaknya 19 juta. Waduh, ini loh, uang sinawang. Ya sudah, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ada saudara kita hari ini lebih baik dan lebih banyak hartanya daripada kita, alhamdulillah.
Lillah. Kenapa? Hisab kita lebih ringan dari dia, hisab dia lebih berat daripada kita. Seorang Abdurrahman bin Auf saja khawatir bahwa kemudian Rasulullah SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf akan masuk surga, tanda kutip, dalam keadaan rangkap. Ada hadisnya sahih itu. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Tapi hadis yang diriwayatkan Ibunda Aisyah, Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dalam tanda kutip, ada yang mengatakan riwayat yang satu belakangan, riwayat yang kedua merangkak. Yang itu membuat Abdurrahman bin Auf menangis, yang kemudian dia semua hartanya, ini miliknya. Karena memang Allah tetapkan dia kaya dengan keadilannya. Jangan pernah lupa, Abdurrahman bin Auf tidak ketunyan. Dia tidak lupa diri dengan dunianya. Kalau dia makan siang bersama budaknya, tidak akan pernah bisa dibedakan mana tuan, mana budak. Karena pakaian yang dipakai Abdurrahman bin Auf, tambalannya ada 13. Sedangkan pakaian yang dipakai oleh budaknya, tambalannya ada 11. Siapa gini tuan ini? Padahal Jaisul Usroh, perang Tabuk itu, full satu orang. Abdurrahman bin Auf yang membiayai. Iya, inilah potret yang kenapa orang kalau memprioritaskan nilai ibadah, dia tahu bagaimana mengatur porsi waktu. Karena sejatinya, panapun dan para asatidz saudara sekalian, ini apa namanya, model utama hidup kita itu waktu, bukan uang. Karena kalau waktu itu nanti kalau sudah berlalu nggak akan kembali. Nuhun sewu nggih, kita kan kadang sering ngomong uang bisa dicari. Di mana dicarinya? Di ATM-nya orang jelas nggak boleh, betul ya? Di dompetnya orang apalagi itu. Kita kan sering ngomong uang bisa dicari, tapi itu nggak pernah kembali. Maka potongannya di situ. Ketika kita bisa mengatur prioritas waktu untuk beribadah kepada Allah, bahwa itu adalah esensinya, hal yang paling mendasarnya, maka Allah akan berikan di dalam dada kita rasa cukup, rasa kaya. Karena apa? Orientasinya adalah apa yang sudah dimiliki, bukan apa yang belum dimiliki. Tapi orang-orang yang menghamba dunia, lupa dengan prioritas waktunya, lupa sebagai hamba. Nilai seorang muslim itu di sini, maka kemudian Allah mengatakan, akan aku penuhi kedua tangannya dengan kesibukan. Kerjaan nggak habis-habis. Target nggak tembus-tembus. Pokoknya begitu terus. Kenapa? Karena obsesi. Dia punya mobil, minta, gitu. Naik terus. Nggak akan ada ujungnya. Sehingga pada akhirnya dia akan masuk ke liang lahat yang pada titik itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidaklah jiwa seorang anak Adam berpisah dari jasadnya, mati menuju akhirat kecuali membawa 3 penyesalan. Ini secara umum. Yang pertama, dia belum menikmati apa yang dia kumpulkan. Penyesalan. Kalau kita bicara dunia ini, penghamba dunia kalau mati menyesal 3 perkara. Yang pertama, dia belum menikmati apa yang dia kumpulkan. Kenapa? Karena obsesinya mencari yang belum dia raih, belum dia terima. Ini nomor satu. Yang kedua, walam yudrik ma'amal. Lam yatamatta bima jismat. Belum dia nikmati apa yang dia kumpulkan. Yang kedua, walam yudrik bima amal. Dia belum mendapati apa yang dia impi-impikan. Kenapa? Karena yang diimpikan adalah rumput tetangga, bukan rumputnya dia sendiri. Rumput tetangga lebih hijau atau lebih kuning? Lebih kuning. Lebih hijau kan? Bahasa peribahasa dalam bahasa Indonesia kan? Padahal dia nggak tahu aja itu sintetis kan, betul kan? Yang ketiga, mari kita bercanda biar kita nggak tergoda dengan godaan-godaan itu. Sintetis itu, palsu semua. Dia belum menikmati apa yang dia kumpulkan. Dia belum mendapat apa yang dia inginkan. Yang ketiga yang paling dahsyat. Ini yang jangan sampai kita kena. Walam yuhsinizan lima qoblah. Dan dia belum mempersiapkan bekal sebaik-baiknya pada waktu-waktu yang sudah berlalu. Maka saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari majelis siang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama kembali menyadarkan diri, memupuk kesadaran bahwa satu, wujudnya kita sebagai seorang manusia yang dikaruniai akal yang sempurna itu sudah menjadi anugerah yang Allah sebutkan sebagai ahsanit taqwim, mulia. Mulia. Tetapi kemuliaan itu kemudian Allah genapkan dengan hidayah. Kita masih menjadi seorang muslim. Maka jangan sampai
tingginya nilai menjadi manusia dan muslim ini kita rendahkan dengan melupakan esensi bahwa kita adalah seorang hamba. Baik, kalau boleh izin mengkorelasikan, apakah kemudian ketika kita berkhidmat di sini misalnya, di tempat ini, panjenengan sekarang di sini, apakah ini bagian dari nilai penghambaan? Iya. Dan saya pangapunten secara pribadi menghajatkan diri saya untuk menjadi bagian dari panjenengan, ngajar. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ardi hattal hutu fi bahriha wan namlatu fi hijriha yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, maksudnya beserta. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya beserta seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai paus yang ada di palung-palung laut, bahkan sampai semut yang ada di lubang-lubang yang sangat kecil, kesemuanya kata Rasulullah yusalluna, memberikan doa-doa yang baik ala muallimin nasal khair, bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Zona kita para ustadz-ustadzah mungkin bukan zona yang ringan, menggerus waktu, betul ya? Menggerus tenaga, emosi atau tidak? Menggerus emosi, betul ya? Kesabaran dan emosi. Pangapunten, sangat pangapunten. Mungkin nilai yang kita dapat secukupnya, saya tidak mengatakan sedikit ya, secukupnya. Bisa jadi belum seperti ide yang kita harapkan, tapi secukupnya. Tapi jangan pernah lupa bahwa di balik itu semua, ketika kita menikmati nilai ini, menikmati proses ini, ternyata kalau kita sadar hakikat penghambaan kita, dan di sini kita niatkan untuk berkhidmat, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dan kepada keluarga besar di SDTG Mujahidin ini, ternyata ada hadis yang boleh kita pegang bahwa kita sedang didoakan oleh seluruh makhluk. Pertanyaannya, lantas apa yang membuat kita berat hati untuk menjalani yang capeknya segera hilang kalau sudah sampai rumah? Betul nggak? Masalahnya di rumah ganti capeknya, gitu ya. Ganti capek yang di rumah. Sudah. Dari sini, masya Allah, anak-anaknya istimewa-istimewa. Saya kemarin pernah sharing tim di TK Bintang Mulu. Ternyata ustadz-ustadzanya menghafal nama anak-anak yang spesial. Si Furin, wah, ini ada itu. Tapi kan itu di sekolah. Setelah pulang, selesai. Kenapa? Karena ganti yang di rumah. Gitu. Ala kulihat para ustadz-ustadzah sekalian muhimah. Mari kita luruskan niat lagi. Kita perbaiki lagi motivasi kita. Walhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah. Allah masih memberikan kehidupan. Ternyata hidup yang kadang tidak kita syukuri, itu nilainya lebih mahal dari 2 miliar. Betul kan? 2 miliar nih besok mati. Nggak mau kan? Mau atau tidak? Kalau ada yang mau, Masya Allah. Kita jadikan museum rekor. Gitu ya. Ternyata seberharga itu kita di hadapan Allah, maka jangan merendahkan diri di hadapan Allah dengan lupa kepada tugas-tugas menghadap. Semoga yang sedikit ini membawa kesadaran untuk menjadikan diri lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Kata kunci yang paling mendasar dari semua ini tadi, prioritas. Siapa yang memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan dia. Tetapi siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya di akhir-akhir kesempatan, maka bisa jadi tolongannya juga datang. Wallahu ta'ala alim bissawab dan Allah yang mujib. Wallahu muwaffiqna kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut
Kalau jadinya ketemu saya 2-3 tahun sebelum ini mungkin juga akan awalnya dia. Kenapa kami saya membawa pesan moral sebenarnya bukan saya bukan karena Qurannya Allah itu, tapi saya lebih senang kamu panjang. Saya mana pakai itu. Selain saya celana program, saya ingin membawa juga bahwa jangan menilai orang dari fisiknya. Yang paling paling dahsyat justru saya sering diminta meeting di satu tempat itu tidak pernah disambut. Bahkan pernah saya dimarah-marahin sama takmirnya. Dia nggak tahu kalau yang isi saya. Dan saya nikmatin. Baik, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika kita memperindah tampilan dandanan itu adalah masuk kepada unsur yang negatif ya, yang riak dan sebagainya. Bagaimana sih kita mendudukan porsi-porsi dan poin itu? Rasa tidak rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya membahas lebih jauh, sudut pandangnya berbeda ketika kita bicara kepada konteks pengajaran, pendidikan, tarbiyah, dan konteks secara umum. Ini harus dibedakan. Kenapa? Karena pun tadi susah ya, bahwa kita tadi belum menyampaikan kita menghukumi yang dohir atau jangan menilai sesuatu berdasarkan apa yang nampak, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya don't judge the book by its cover gitu ya. Tapi poinnya itu pada penilaian umum, bukan pada ranah pendidikan. Jadi dua itu harus dipilah dulu. Penilaian umum adalah jangan menilai seseorang daripada penampilan sebelum kita tahu siapa dia. Artinya jangan tergesa-gesa memberikan pendapat. Ya. Bahkan di dalam hadis tentang al-adqiyah, tentang orang yang menyembunyikan amal, Rasulullah SAW mengatakan Innallah yuhibbul akhfiya al-adqiyah. Sesungguhnya Allah mencintai dari hamba-hambanya yang dia kuat takwanya tapi menyembunyikan amal. Apa sifatnya? Alladzina idza ghabu lam alladzina idza ghabu lam yufqidu. Orang seperti itu kalau dia tidak hadir di majelis dicari. Wa idza hadaru lam yultafatu. Kalau dia hadir, kalau dia nggak hadir nggak dicari, kalau dia hadir nggak dihiraukan. Tapi orang-orang seperti ini kata Rasulullah, lauqat sama Allah, tapi mereka itu kalau mereka bersumpah meminta pada Allah, la abarruhu, pasti Allah akan kabulkan. Baik. Ini adalah konteks ketika kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ini bukan kemudian ini isu.
Dia masih muda, itu kan tua. Jadi bicara tentang situ. Bukan dulu ya. Yang Tanah Sari kan. Ada nasihat dari Imam Hasan al-Basri. Ketika beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang zuhud, kita tidak bicara zuhud tentang kehidupan, tapi zuhud dalam sudut pandang. Imam Hasan al-Basri mengatakan, inna zuhud, sesungguhnya yang zuhud itu adalah alladzi idza ra'a man akthara minhu aman. Orang zuhud itu adalah orang yang ketika melihat yang lebih tua dari dia, betul-betul dia hormati karena menurut dia yang lebih tua ini lebih banyak amalnya. Dan orang yang zuhud itu adalah mereka-mereka yang ketika melihat orang yang lebih muda, betul-betul dia sayangi. Nah, yang lebih muda ini lebih sedikit dosanya dan kesalahannya. Ini kita bicara nilai sikap, tapi secara umum. Bagaimana dengan ketika kita sudah yang pendidikan, tarbiyah, apa yang terjadi jangan lupa para ulama menyimpulkan aslu tarbiyatil aulad, pilih pendidikan anak berbeda. Pilih pendidikan anak itu berbeda. Yang pertama adalah doa. Pilih yang pertama doa. Doa dulu sebelum menulis ini. Panjenengan dengan membesarkan pagi-pagi di kantor ada ketentuan untuk itu yang harus ini seluruh kegiatan aulatnya bisa begini. Baik dari orang tua maupun dari pendidikan yang mau ngajar tentang cita kita banget. Yang dan kita tidak memilih itu. Padahal untuk mengajarkan ini terus pengen anak-anaknya jadi presiden siapa kita. Tapi kita tidak pernah tahu dengan doa-doa yang baik yang kita minta kemudahan kepada Allah begitu. Itu nanti kehidupan positif. Yang kedua, yang kedua, ini kemudian itu fondasi dasar pendidikan anak yang nomor dua itu adalah dua. Dua itu contoh dan teladan. Dalam konteks yang dengan sampaikan harus disini tidak sedikit ini harus rapi, jali, wangun, murah, senyum. Dengan contoh, anak itu nggak boleh diajari karena anak adalah contoh yang dan duplikat yang ulung. Anak-anak di rumah juga sama. Yang kreatif sama. Tunjukkan bahwa jadi salah. Ikut dia. Kalau kita pengen apa kita pengen kita pengen teman-teman kita senyum dia senyum dulu. Kita pengen anak-anak kita mah yang dulu. Nah nggak lihat video ini video yang ketika seorang guru sebelum masuk kelas anaknya dicek tos belajar salaman itu dia seni bersurat supaya selesai hatinya dia itu adalah menunjukkan positif afirmasi-afirmasi positif dan gurunya mencontohkan kata-kata yang baik pujian-pujian supaya apa? Supaya berkembang. Saya punya prinsip sampai hari ini kalau ujian anak-anak saya, anak murid saya di kelas saya uji itu ujian dulu pakai jawaban ada di buku single textbook belum ini saya karena kami di pondok yang tidak terikat ya jadi terlalu terikat saya bilang kamu jawab dengan jawaban di buku saya kasih nol jawab dengan jawaban sendiri benar dua jawab dengan jawaban sendiri salah satu tidak ada belum ketika saya masih nilai sampai hari ini saya masih tanda kutip masih praktek. Ketika saya kasih nilai, ini waktu nilainya di bulannya saya kasih kata yang relate antara saya dengan guru. Saya membangun chemistry. Ini nomor dua. Afirmasi positif bikin dari dua supaya dia tetap punya harapan, supaya dia berpositif thinking. Tampilan itu kedua. Saya nggak terus berbeda. Bahkan salah lahir apa pun. Betul, makanya di ruang ya. Saya satu siapa sih menikah ini saya jangan terus potong rambut. Seperti mungkin saya. Karena saya sering hidup di dunia itu bersama dengan teman-teman yang sering belajar itu. Tapi kemudian ketika akhirnya sekarang harus berkecimpung di pondok, yang kemudian harus terikat di salah satu dengan profil, apa yang siap?
Sesederhana itu. Artinya kita menjadi kedua bagi para pekerja. Berangkat harus gundul, ya karena harus gundul, jangan karena dengan gundul, gitu. Jadi ketika kita menyampaikan nas, kita menyampaikan ayat bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang bertahan dengan baik didapatkan keberkahan 3 kali, siapa yang tahunnya rata, mungkin dipotong sedikit lagi loh ya, tidak sedikit sih. Seruas saya itu ini fikih sebenarnya sudah fikihnya tepat, laki-laki boleh seruas jari. Fikih Imam Madzhab mengatakan kalau mau dipendek, pendek rata, dipendekin semua. Pendek rata atau gundul. Mengatakan kalau gundul didukung keberkahan 3 kali. Semua pertanyaannya sederhana. Ustaz gundul. Loh saya enggak, non sewu ya, sampai hari ini mengatakan apa yang harus kita apa yang memberatkan kita kalau cuma disuruh mengorbankan rambut supaya orang mendapat mendapat pahala yang lebih baik. Bisa jadi mereka beribadah karena contoh kita mendapat jariah kan. Terus berangkat sih gundul 2 bulan sekali alhamdulillah. Nah ini tetapi alhamdulillah saya mohon izin bukan untuk pamer bukan untuk apa, tapi saya mencontoh ini adalah mari kita menyadari sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi. Kalau panjenengan sekarang adalah pendidik dan pengajar, jadilah pendidik dan pengajar. Kalau di titik panjenengan sudah sedang merasa lelah, nggak apa-apa, tapi jangan di depan murid, karena mereka masih butuh contoh-contoh yang baik, kata-kata yang indah, lembut, afirmasi positif, bukan nada-nada marah. Ya kan kemarin sore di kajian kami bersama dengan salah satu ustadz yang lain, beliau menyampaikan penelitian bahwa clear saja. Itu kalau di dekat orang yang mengucapkan kata-kata negatif, itu ionnya akan turun, ion positifnya. Makanya kenapa di sebagian kebiasaan masyarakat kita diminta didoakan di air, minta didoakan air walaupun kebablasan sampai dicelupkan ya. Itu kebablasan namanya. Tapi ternyata memang ada penelitiannya, ionnya jadi positif. Makanya termasuk beliau ngomong bisa jadi, saya nggak tahu faktual ilmiahnya, tetapi beliau mengatakan, kenapa air zam-zam itu ionnya terbaik. Yang murni ya, bukan pengolahan. Ini air zam-zam itu pH-nya dan ionnya terbaik. Karena dia sumbernya berada bahannya sekitar 5 meter dari jarak yang di situ setiap hari dilantunkan talbiyah dan doa. Itu positif sekali. Nah ini kedua. Kalau jenengan tadi bertanya bagaimana, apakah benar? Oh ya, yang sangat layak. Kalau belum siap menjadi kedua, jangan ngajar. Jangan ngajar. Kita malu dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah kedua, yang ketiga itu nusku. Palsu nasihat. Nasihat ini ya pengajarannya, ya pembersamaannya, ya pengarahannya, pokoknya nasihat dengan segala modelnya. Ini para ulama menyimpulkan aslu tarbiyatul awal, usul tarbiyatul awal atau pilar utama pendidikan anak. Maka apapun nanti saya akan genapkan dengan yang terakhir. Lantas kalau hari ini kita berpakaian yang sopan, yang rapi, yang proper, pamer atau tidak, itu semuanya soal niat. Kan niatnya pamer ya pamer. Tapi kalau niatnya tahadus bin nikmah, maka tidak bisa. Menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita memakai baju yang baru, itu memakai pakaian yang hati bin nikmah. Nanti ketika detik sedikit pun keinginan untuk sangat bingung. Jangan dipikir kalau pakai apa itu mesti dengan dia misalnya bisa beli helikopter. Jadi itu semuanya kembali kepada info harus. Usia dulu sebenarnya mau bertanya kembali musuh menjadi seragam sering dilakukan jadi harus oke siap.
sebelum ini kita berdoa dengan kita aspek kebaikan kita adalah Tuhan dan semoga di antara kita yang berbagai kesempatan yang kemudian dibandingkan ini dan kita akan bisa apabila ini begitu sebenarnya Allah sendiri bisa berjalan dengan akal dan membuat sesuatu ini beralhamdulillah tapi Allah harus semangat harus benar karena dia berkawan di dalam sendiri bagi kalau di pertemuan yang Allah memberkati Allah bersih yang tidak boleh berarti bersih Allahumma yaqul sanad berada diri Allahumma yaqul salifun berada tempat اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله عامله وفيه ومن شر إنا نسألك حبا ورغبا وعشقا وحب العمل بالقلب إلى حفظك always subhanahu wa ta'ala wala yuhibbu ma yuhibbu tamam wa rasulih Allah misalnya bahkan sering baca syiri baca kasar wahasi wa al-amin rabbana ini alaman wala yuhibbu tamam wa rasulih wa masih إنا بلغنا sebagian berbeda dengan Al-Quran bersama dengan kami dengan iman bersama dengan bersama dengan tadi dengan dalam ini mulai dari dengan apa bagaimana إذا رضينا فالذين رضينا الشر والقمر الرحيم والحكمة من قول الشريك والحكمة السليم وبلغ في التسليم أن آمن بالقلب واستغفر ذنوبنا واغفر للمسلمين والمغفر الحمد والمغفر